Bersama-sama beribadah dan kita akan sama-sama membahas bagian firman Tuhan. Saudara, kita akan melihat Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Saya akan bacakan buat setiap kita Mazmur pasal yang ke-25, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena namamu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan juga melakukannya di dalam keseharian kita. Nah, saudara-saudara terkasih, tema kita pada hari ini yaitu visi yang baru. Ya, setiap kita pasti familiar dengan kata visi, yaitu adalah sebuah tujuan, cita-cita atau harapan yang baru. Nah, kata seorang motivator seperti ini, seorang yang hidupnya tidak memiliki visi, ia akan berjalan di tempat atau hanya berputar-putar tanpa kejelasan. Ya, jadi visi itu sangat penting untuk kita bisa melihat atau menatap ke depan apa yang Tuhan mau. Nah, karena itu seorang yang percaya hidup kita harus sesuai dengan visi yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Nah, permasalahannya saudara, ada orang yang menangkap visi yang begitu jelas seperti Yusuf misalnya. Waktu muda dia mendapatkan mimpi bahwa suatu hari kelak dia akan menjadi seorang penguasa yang besar, yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau seperti Yusuf kita akan mudah sekali menangkap apa yang Tuhan mau. Tetapi masalahnya tidak semua kita mendapatkan visi seperti Yusuf. Ya, ada sebagian kita yang mendapatkan visi yang tidak terlalu spesifik. Ya, kita meraba-raba, samar-samar kira-kira apa yang Tuhan mau. Nah, itu yang kita jalani. Nah, oleh karena itu, saudara, kita belajar dari si pemazmur ini. Saudara, kalau kita perhatikan di sini, si pemazmur juga tidak mendapatkan sebuah visi yang terlalu jelas atau spesifik, tetapi juga samar-samar. Saudara, kita lihat di dalam ayat yang kedua, disinilah visi si pemazmur. Dikatakan di ayat yang kedua, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku.
Ya, semua orang yang menantikan engkau tidak akan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Nah, saudara, ketika konteks pada saat itu si pemazmur menjalani hari-hari yang begitu sulit. Saya percaya hidupnya penuh dengan tekanan dan musuh-musuhnya terus mengejar-ngejar dia dan berusaha untuk mempermalukan si pemazmur, saudara. Nah, tetapi saudara, ia yakin suatu hari kelak Allah akan mendatangkan kebaikan kepada dirinya. Dan bukan hanya itu, tetapi Allah akan mempermalukan musuh-musuhnya. Nah, saudara, inilah visi yang ada di dalam diri si pemazmur. Ketika dia melihat di masa depan nanti bahwa ada suatu hari kelak Allah pasti memegang janjinya. Allah pasti mendatangkan kebaikan. Dan Allah pasti akan mempermalukan dan mengalahkan musuh-musuhnya. Nah, inilah visi yang ada di dalam diri pemazmur. Dan itulah yang seharusnya juga ada di dalam diri setiap kita. Apapun setiap kita melihat hari depan yang membingungkan, penuh dengan tantangan dan rintangan, peganglah ini baik-baik bahwa suatu hari kelak Allah akan mendatangkan kebaikan. Saudara, kita bandingkan dengan ayat yang terkenal Roma 8 ayat 28. Dikatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, perhatikan ada kalimat sesuai dengan rencana Allah. Inilah saudara dan saya yang dipilih oleh Allah masuk di dalam rencana Allah, masuk di dalam pimpinan Allah, dan kita masuk di dalam visi Allah. Visi Allah apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi jelas di sini, saudara, orang yang dipilih Tuhan masuk dalam rencana Allah, masuk dalam visi Allah, yaitu apa? Allah akan mendatangkan kebaikan, tetapi tidak berhenti di situ. Ayat 29 dikatakan menjadi serupa dengan gambarannya. Inilah visi orang-orang percaya. Inilah visi orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tidak menetapkan visi sendiri, tetapi berjalan sesuai dengan visinya Tuhan. Menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, dari mana kita bisa mendapatkan visi dari Tuhan itu? Visi pemazmur dapatnya dari mana? Saudara, jelas jawabannya adalah dari pengenalan terhadap Tuhan. Mari kita lihat ayat 8 dan ayat 9. Dikatakan Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Nah, saudara, si pemazmur di dalam segala pergumulan, dalam segala kegalauan, saudara, pemazmur sangat yakin bahwa suatu hari kelak Allah akan mendatangkan kebaikan buat dirinya. Nah, saudara, ini didapat dari bagaimana si pemazmur mengenal Allah dengan benar. Di sini dikatakan Tuhan itu baik dan benar. Saudara, perhatikan tadi Allah mendatangkan kebaikan seringkali mengecoh kita bahwa yang penting Allah itu baik. Tetapi di sini justru si pemazmur berkata bahwa Tuhan itu baik dan benar. Dan itu beda dengan dewa-dewa pada saat itu yang mungkin hanya dianggap baik bagi para penganutnya. Tetapi pemazmur dengan yakin bukan hanya Allah itu baik, tetapi sekaligus Allah itu benar. Nah, saudara, si pemazmur ketika meyakini, mengenal dengan benar Allah ini, maka mendatangkan sebuah visi,
yaitu pasti Allah yang baik itu dan benar itu menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang yang rendah hati. Ia mengajarkan jalannya kepada mereka yang rendah hati. Karena jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. So, kita hanya seringkali berharap bahwa kasih setia Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Tetapi di sini pemazmur kasih setia dan kebenaran satu paket diberikan kepadanya. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Visi yang sangat jelas meskipun bentuknya nanti seperti apa. Proyek yang Tuhan ingin pemazmur kerjakan tidak terlalu jelas di sini. Tetapi si pemazmur dengan amat sangat yakin bahwa ada kebaikan dan kebenaran Tuhan akan dinyatakan. Jadi saudara, kalau kita belum mendapat visi yang terlalu jelas dan spesifik seperti Yusuf, nggak usah kecil hati. Jangan kita merasa minder, ini kok yang ini orang ini rohani sekali. Bahkan dapat penglihatan, dapat mimpi. Nah, saya mimpinya bukan hal yang rohani. Begitu ya. Ada orang-orang yang mimpinya mimpi baca Alkitab. Begitu terus ketemu Tuhan di surga. Lalu setelah bangun dia ceritakan mimpinya itu. Nah, saudara-saudara, kita jangan merasa minder, saudara. Karena yang paling penting adalah bagaimana kita berpegang pada visi Tuhan. Yaitu Allah pasti mendatangkan kebaikan. Nah, oleh sebab itu, saudara, bagaimana si pemazmur akhirnya kemudian mempersiapkan langkah-langkah yang konkret untuk mencapai visi tersebut. Seseorang berkata, visi tanpa aksi menjadi sebuah mimpi. Ya, pokoknya visi jelas. Tapi apa yang mau dilakukan? Nggak ada. Nah, ini menjadi sebuah mimpi. Perlu ada aksi bagaimana bisa mencapai visi Tuhan tersebut. Yang pertama, saudara, persiapkanlah tools-nya. Untuk mencapai sebuah visi, perlu kita mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan mencapai visi tersebut. Kalau kita mau traveling, pasti kita mempersiapkan terlebih dulu, bukan? Nggak langsung berangkat. Paling tidak kita tahu tujuan apa, tujuan di mana kita mau traveling. Kita mau ke Bali misalnya, kita tahu ya kita mau ke sana. Bukan kita nanti akhirnya hanya liburan hanya di sekitar Jakarta. Kita harus tahu nanti di Bali kita mau melakukan apa, jelas naik apa, dan kita akan melakukan banyak hal di sana. Nah, saudara, selain tujuan harus jelas, kita juga harus mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan yang ada. Ya, perlengkapan-perlengkapan yang harus dibawa. Tools yang pertama yang kita perlu persiapkan yaitu GPS atau Waze. Saudara mungkin senang Google Maps, begitu kan? Nah, ada yang senang Waze. Nah, saudara-saudara, ya pakailah itu sesuai dengan keyakinan masing-masing. Betul tidak? Ya, pakai Waze supaya apa? Supaya singkat nyebutin Waze, langsung enak kan? Yang pertama, tools yang pertama adalah menggunakan Waze. Saudara, kita capai tujuan, kita perlu tahu jalannya lewat mana. Nah, Waze itu sangat penting, saudara, untuk kita bisa tahu mana jalan yang kita harus lalui. Nanti di situ kita akan lihat, oh belok kanan. Oh, habis belok kanan lurus. Habis lurus putar balik, gitu kan? Terus habis itu belok kiri. Jelas di situ petunjuknya sangat jelas. Maka nanti ada yang warnanya merah, itu artinya apa? Macet, begitu kan ya? Merah padam artinya apa? Wah, ini macet total. Ya jangan lewat situ. Ada jalan yang lebih baik, begitu. Nah, Waze ini sangat penting, saudara, untuk kita bisa mencapai tujuan yang kita akan capai. Nah, saudara, penting sekali di dalam kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan si pemazmur itu berkata, minta Waze yang jelas kepada Tuhan. Lihat ayat 4 dan ayat 5, saudara. Dikatakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkan itu kepadaku, bawalah aku berjalan
dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Nah, saudara, di sini si pemazmur, saudara, meyakini bahwa firman Tuhan itulah menjadi petunjuk. Firman Tuhan itulah ways-nya dia. Dia nggak bisa mencapai visi tersebut tanpa adanya petunjuk dari Tuhan. Si pemazmur sangat memohon kepada Tuhan, Tuhan, berikanlah petunjuk-Mu. Aku harus lurus, belok kiri, belok kanan, apa harus berhenti Tuhan? Aku nggak tahu, tolong beritahu Tuhan. Rambu-rambu mana yang boleh harus aku lalui? Rambu-rambu mana yang boleh harus aku ikuti? Mana yang aku harus jalan, mana yang aku harus berhenti? Nah, di sini memohon, saudara, di mana firman Tuhan itu sangat penting bagi setiap kita. Firman Tuhan bukan bicara soal kita mengerti atau mengenal Tuhan, tetapi juga berdampak di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita harus berjalan, Tuhan maunya apa. Sehingga saudara, ketika kita menjalani kehidupan kita, kita tidak tersesat. Itu tools yang pertama. Tidak berhenti di tools yang pertama, tapi ada tool yang kedua, yaitu apa? Tool yang kedua itu baterai. Saudara ya. Nah, saudara, kalau waste-nya canggih, handphone saudara canggih, nggak ada baterainya, apakah bisa nyala? Saudara, jawabannya tidak bisa. Perlu ada baterai yang cukup. Nah, di sini pemazmur sadar bahwa ketika berjalan di dalam visi Tuhan itu tidak mudah. Sehingga apa, saudara? Sehingga butuh energi yang besar. Sangat melelahkan. Ada banyak tantangan. Ada banyak rintangan. Sehingga apa? Sehingga si pemazmur mungkin merasa lelah. Ada musuh-musuhnya di sana yang menertawakan, mempermalukan. Membuat dia terjatuh. Membuat jalan tertati-tati. Ada banyak kerikil yang tajam. Sehingga apa? Memudahkan si pemazmur ini berjalan dengan sangat lelah. Tetapi di sini ayat yang ke-5b justru dikatakan, aku menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari. Ini sangat luar biasa. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Artinya apa, saudara? Artinya si pemazmur merindukan Tuhan berjalan bersamanya. Si pemazmur tidak ingin berjalan sendiri, tetapi merindukan bahwa Tuhan menggandeng erat tangannya. Menggandeng si pemazmur untuk terus berjalan. Sehingga apa? Si pemazmur mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, saudara, dengan demikian, saudara, pemazmur itu merindukan penyertaan Tuhan yang lebih dari apapun. Yesaya 40 ayat 31. Dikatakan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Dan mereka berjalan tidak menjadi lelah. Inilah orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang yang merindukan Tuhan berjalan menggandeng erat tangannya. Dia tidak akan menjadi lelah. Saudara, mari kita bandingkan dengan kisah Musa di dalam Keluaran pasal yang ke-33. Dikatakan, maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu Tuhan berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Oh, luar biasa sekali, saudara. Musa, seorang tokoh yang besar. Kalau kita bandingkan kerohanian kita dengan Musa, saudara, kita tidak ada apa-apanya, saudara. Sangat luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tetapi, saudara, seolah-olah Musa ingin berkata bahwa itu kita mau pergi kemana, bukan hal yang penting, tetapi yang penting adalah berjalan bersama dengan siapa. Kita pergi dengan siapa itu yang lebih penting.
Dan Musa menanti-nantikan Tuhan. Musa merindukan Tuhan, berjalan, menyertai, membimbing kemanapun yang akan dia tuju. Nah saudara-saudara, ketika kita menghadapi banyak persoalan, tantangan, kehidupan kita, bahkan melihat hari esok yang mungkin tidak mudah, rindukan penyertaan Tuhan lebih dari segala-galanya. Kita punya banyak tabungan, kita punya banyak hal-hal yang memperkuat hidup kita, tetapi kalau Tuhan tidak menyertai jalanmu dan jalanku, maka itu akan semua menjadi sia-sia. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan lebih, saudara, maka disitulah kita mendapatkan kekuatan. Dan penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita bisa berjalan sampai nanti garis finish yang Tuhan tetapkan. Ketika kita mengalami kesulitan, saudara, ada seorang berkata bahwa memang hidup di dunia ini sulit. Tetapi jangan sampai kita lupa akan penyertaan Tuhan di masa lampau. Nah, caranya adalah apa? Ingat kembali masa lampau Tuhan pernah menyertai kita. Misalnya, saudara, ketika anak kita masih kecil-kecil, saudara, kita berjuang tertatih-tatih, tetapi ingat di situ ada pemeliharaan Tuhan, bukan? Dan akhirnya anak kita sudah dewasa, sudah besar. Tapi dulu, saudara, waktu membesarkan anak yang masih kecil-kecil itu, disitulah justru Tuhan menyertai keluarga kita. Saudara, ingat kembali, saudara, ketika kita dulu mungkin lagi cari pekerjaan. Oh, susah, saudara, cari pekerjaan, tetapi dengan penyertaan Tuhan, akhirnya kita bisa menemukan pekerjaan yang tepat, gaji perlahan-lahan terus naik, dan akhirnya kita bisa kembali membeli rumah, membeli mobil, saudara. Mungkin dulu KPR, saudara, akhirnya sekarang bisa lunas. Ini semua adalah penyertaan Tuhan. Dan saudara, jangan lupakan penyertaan Tuhan di masa lalu. Kembali ingat, saudara, penyertaan Tuhan yang sempurna. Itulah modal yang lebih ketimbang tabungan dan investasi kita. Itulah modal yang lebih, saudara, ketimbang kita mengandalkan jabatan dan kepandaian kita. Ingat penyertaan Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, apa yang perlu kita persiapkan? Tools sudah dipersiapkan, sudah ada waste, sudah ada baterai. Ya. Yang kedua, saudara, berjalanlah dengan takut akan Tuhan. Kalau waste sudah tersedia, baterai terisi penuh, ya berangkat. Jangan tidak berangkat. Semua persiapan rencana sudah dilakukan. Jalan dengan takut akan Tuhan. Nah, saudara, takut akan Tuhan ini menjadi kunci penentu apakah kita bisa tiba di garis finish yang Tuhan tetapkan atau tidak. Kenapa? Karena apa yang kita pelajari, apa yang kita persiapkan di sini, saudara, di dalam lapangan tentu ada hal-hal yang berbeda. Ibarat kita belajar nyetir mobil, saudara, oh begini, gigi 1, gigi 2, begitu ya. Kalau sekarang sudah pada matic, ya harusnya dipencet gasnya, terus remnya begini, begitu kan. Tetapi waktu kita mempraktekkan mengendarai mobil, ada hal-hal yang berbeda dengan apa yang kita pelajari. Nah, ini butuh takut akan Tuhan. Di tengah jalan banyak godaan, saudara. Bagi para pria, bapak-bapak, kalau lagi lelah, di tengah jalan itu diskotik-diskotik berjejer. Wanita-wanita cantik dan seksi begitu ya. Terus bisa menawarkan barang siapa yang berbeban berat dan letih lesu, datanglah kepadaku. Wah, ini ngeri sekali. Pakai ayat Alkitab, bahkan kami siap melayani servis 24 jam. Pijat plus, katanya begitu. Wah, ada banyak godaan. Sehingga apa? Sehingga ketika masuk di dalam jerat iblis, akhirnya kita tidak bisa mencapai visi yang Tuhan mau. Banyak rintangan. Bukan hanya ujian, tetapi
cobaan kehidupan. Ibu-ibu, ya bukan hanya bapak saja. Godaannya ibu-ibu apa? Lihat, berjejer sel ini, sel itu 70%, 80%, 90%. Lagi semangat mencapai goal visi. Lihat begini, berhenti saudara. Ya, wah ini 70%. Waduh, terpikat semua dengan pakaian-pakaian yang indah-indah bukan? Waduh, barang-barang branded, kemudian masuk ke sana, tawar lagi, udah 70, ditawar pula, begitu ya. Lalu kemudian pindah lagi ke 80, nih kayaknya lebih bagus. Pindah lagi 90, muter lagi ke 70, saudara ya. Terus putar, akhirnya tidak maju-maju. Nah ini artinya apa? Artinya ada banyak godaan, ada banyak rintangan yang hanya bisa diatasi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita lihat si pemazmur, sudah. Pemazmur dengan jelas di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi mau belok kanan, belok kiri, kuncinya apa? Takut akan Tuhan. Mendadak bisa tiba-tiba yang tadinya lihat Waze itu jalannya tuh hijau begitu kan, atau biru warnanya. Tetapi saudara tiba-tiba bisa merah. Ada kecelakaan, ada musibah di situ, tetapi orang yang takut akan Tuhan langsung dapat sinyal dari Tuhan, jalan mana yang harus dipilih. Belok kanan, langsung ambil keputusan saudara. Ambil belok kanan, lancar. Wah ini luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Nah saudara perhatikan tadi, sebelumnya Tuhan juga memberikan petunjuk. Nah, kalau begitu mana dulu? Takut Tuhan dulu, apa minta petunjuk dulu baru takut akan Tuhan? Saudara, jawabannya yang benar adalah takut Tuhan dulu. Takut Tuhan itu menjadi pondasi. Begitu tidak takut akan Tuhan, petunjuk itu dia akan pakai sesuai dengan kepentingannya. Ada banyak orang Kristen tahu ayat Alkitab, tetapi tidak takut akan Tuhan, saudara. Ayat Alkitab itu dipakai sesuai dengan kepentingannya. Seperti tadi contoh, bukan? Barang siapa letih lesu tadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kepentingannya si iblis. Bukan untuk kepentingan daripada kerajaan sorga. Nah di sini saudara, ketika takut akan Tuhan, maka petunjuk itu akan terus mengalir. Terus mengalir dan memberikan pilihan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, bukan hanya memberikan petunjuk, saudara, takut akan Tuhan juga memberikan keberanian. Ya, apa yang harus dipilih? Ternyata jalan ini warnanya merah. Sepertinya matot, terjadi kecelakaan, tetapi Tuhan minta kita lewatin sana. Nah, saudara, seringkali juga seperti itu, bukan? Tidak selalu jalan mulus yang Tuhan ambil. Bahkan dikatakan dalam Amsal, jalan yang mulus ujungnya adalah maut. Berarti kemungkinan besar Tuhan memanggil kita masuk di dalam jalan yang berliku-liku. Nah, ketika kita mengambil keputusan ikut Tuhan, berarti kemungkinan besar, saudara, ada jalan yang curam. Waktu kita mengambil keputusan tersebut, Tuhan memberikan keberanian menjalankannya. Mazmur 23 kita lihat saudara ya. Mazmur 23 ayat yang keempat. Dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Wah saudara, ini dalam sekali. Si pemazmur ini adalah perikop dari Tuhan adalah gembalaku, Mazmur Daud, saudara. Saudara coba bayangkan ketika berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, lembah kekelaman itu tempat yang paling kelam. Mungkinkah kita berjalan? Di sini pakai kata berjalan loh, bukan berlari. Coba malam-malam di tengah kuburan, saudara bisa berjalan dengan tenang?
Bayangkan di tengah malam kuburan dengar suara anjing melolong, begitu ya. Lalu berjalan di tengah kuburan. Ada juga berlari terbirit-birit, bukan? Ya kan? Kalau kita lihat, wah, ini ada apa? Ya, kalau bisa kita lewati jalan itu secepat mungkin. Tetapi di sini si pemazmur, dia berkata, aku berjalan di lembah kekelaman. Sebab ada gadamu dan tongkatmu yang menghibur aku. Wah, luar biasa, saudara. Ada keberanian yang sangat luar biasa yang diberikan kepada si pemazmur setelah si pemazmur menjadikan Tuhan sebagai gembala. Memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan Kristus juga melakukan hal yang sama. Dia berjalan di dalam lembah yang paling kelam. Maut, saudara, dengan memikul salib. Untuk apa? Untuk melihat menggenapi visi Bapa. Mati di atas kayu salib. Dia bukan berjalan dengan ketakutan nanti kalau disalib seperti apa. Tetapi dia berjalan, saudara, dengan tenang. Melihat visi Bapa, cintanya kepada Bapa, cintanya kepada saudara dan saya. Ini harus digenapi, ini harus diwujudkan. Dia betul-betul berjalan, saudara, di lembah yang paling kelam, kematian. Nah, sekarang kalau kematian, urusan maut sudah Tuhan bereskan. Ketakutan apa yang masih ada di dalam hidup kita? Yang masih kita takuti. Menatap masa depan penuh dengan ketakutan, bukan? Tetapi ketakutan macam apa, saudara, yang sebesar apa? Yang membuat kita akhirnya berjalan bertati-tati dan akhirnya kita sulit melangkah ke depan. Maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Dan itu sebabnya pemazmur menambahkan seperti ini di ayat 14. Dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Saudara, di sini artinya takut di sini, saudara, bukan ketakutan akan Tuhan, saudara. Kita seringkali menjadi orang Kristen, takut di sini menjadi ketakutan. Saudara, takut dihukum oleh Tuhan. Takut kalau nanti enggak ke gereja dikutuk oleh Tuhan. Takut masuk neraka. Takut dimarahin sama Tuhan. Takut enggak diberkati. Saudara, ketakutan akan Tuhan itu hanya bagian kecil dari seluruh takut akan Tuhan. Nanti Selasa di KW saya lebih banyak menjelaskan akan hal ini. Hanya bagian kecil dan ketakutan akan Allah itu hanya di permukaan. Tetapi takut akan Tuhan itu kagum dan hormat akan Tuhan sehingga bisa dikatakan Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Kita tidak mungkin, saudara, bisa bergaul karib dengan orang yang kita takuti, betul tidak? Nggak mungkin kita mau mendekat dengan orang yang kita takuti. Kita maunya menjauh, bukan? Tetapi di sini Tuhan bergaul karib, mendekat kepada orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Artinya, saudara, kita punya takut, kagum, dan hormat kepada Tuhan. Dan menimbulkan kecintaan kita kepada Tuhan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan takut akan Tuhan yang benar. Kalau ketakutan akan Tuhan membawa beban. Waktu berjalan, kita pikul rasanya berat sekali. Sudah jadi orang Kristen, dimerdekakan dari dosa, akhirnya memikul beban yang berat lagi, saudara. Tetapi di sini takut akan Tuhan justru mendatangkan hikmat dan pengertian. Kita lihat Amsal 1 ayat yang ke-7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Inilah, saudara, rahasia hidup di mana orang yang takut akan Tuhan mendapatkan bijaksana untuk memilih jalan mana yang harus diambil. Saya tutup dengan kisah Ayub. Siapa yang tidak kenal Ayub, seorang tokoh yang luar biasa.
Saudara, perjalanan hidup Ayub lebih rumit, jauh lebih rumit daripada kehidupan orang Kristen pada umumnya. Saudara, kalau kita boleh pakai tema tentang visi, saudara, mungkin Ayub pada saat itu kehilangan visi. Betul tidak? Kalau kita mau tanya sama Ayub pada saat itu, visimu apa? Aduh, ini sudah nyaman semua, ternyata musibah datang. Keluarga bahagia, kaya raya, kehormatan sudah didapat dengan kesalehan, tiba-tiba mendapatkan musibah yang beruntun, harta ludes dalam sekejap, anak yang dikasih meninggal, sakit penyakit menimpa dia, bahkan dipersalahkan sama sahabat-sahabatnya dan istrinya. Saudara, kalau boleh jujur, saudara, pada saat itu kalau kita tanya kepada Ayub, saya nggak ngerti. Hidup ini penuh dengan misteri, hidup ini penuh dengan teka-teki. Tetapi Ayub berhasil melewati hidupnya. Ini luar biasa sekali, saudara. Ayub berhasil melewati masa-masa sulit seperti itu sampai akhir hidupnya. Nah, saudara bayangkan, imajinasikan Ayub masih hidup, dipanggil, lalu diinterview sama Mata Najwa, saudara. Ya, coba bayangkan kira-kira Mata Najwa, si Najwa Shihab itu dia akan bertanya, apa rahasianya, Pak Ayub? Apa rahasianya? Engkau mengalami musibah yang sedemikian beruntun, tidak mudah menjalani hidup seperti engkau. Pak Ayub, berikan salah satu resep atau kunci sukses di dalam kehidupan. Pak Ayub pasti akan menjawab dengan satu ayat. Ayub 28 ayat 28b. Dikatakan, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Dia hanya menjawab dengan simpel seperti ini. Visinya lagi kehilangan arah, tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Tetapi dengan takut akan Tuhan, sampai di garis finish, dan bahkan Tuhan memberikan visi yang baru, Ayub menyimpulkan, dulu aku mengenal engkau dari kata orang, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Luar biasa. Ayub baru mendapatkan visi di situ, saudara. Sebelumnya visi membangun keluarga bahagia, visi membangun kekayaan, visi dengan kesalehan hidup, semua seperti dibongkar sama Tuhan. Lewatin dulu, takut akan Tuhan. Lalu setelah itu Tuhan memberikan visi yang baru. Aku mengenal engkau, dengan mataku sendiri memandang engkau. Saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi di keesokan hari. Ikuti jalan hidup seperti Ayub yang takut akan Tuhan. Itu aman bagi kita. Ketika kita mungkin bertanya, membangun pernikahan yang bahagia bagaimana? Pasti Ayub menjawab, pernikahan yang takut akan Tuhan. Membangun anak-anak yang bahagia dan sukses di masa depan gimana? Didiklah mereka takut akan Tuhan. Supaya pekerjaan sukses berhasil gimana? Bekerjalah dengan takut akan Tuhan. Semua ini pasti nanti Tuhan akan nyatakan dan bukakan satu persatu. Dan Tuhan juga nyatakan berkat rohani yang melimpah bagi setiap kita. Jalani dengan takut akan Tuhan. Kalau mungkin hari ini kita dalam hidup yang rumit, tidak tahu arah Tuhan mau apa. Dalam pandemi, seperti Tuhan menghajar, mengambil, supaya kita melepas, membongkar kita, saudara tetap jalani takut akan Tuhan. Kesempatan kita mendekat kepada Tuhan barangkali itu yang Tuhan mau. Kenapa Tuhan tidak langsung angkat masalah, supaya kita mau mendekat kepada Dia dan menjalani dengan takut akan Tuhan. Mari kita berdoa.